Tiga. Ya. Oke. Selamat malam semua. Di sini saya akan mempresentasikan tentang capstone project kami dengan judul Pengembangan Sistem Deteksi Dini Kelelahan Kognitif berbasis data aktivitas harian dengan tema Healthy Life and Well-being. Lanjut. Oke, perkenalkan sebelum kami memulai presentasi kami, mungkin saya akan memperkenalkan terlebih dahulu tentang anggota tim kami. Yang pertama ada Victor dari tim AI, Cahaya dan Adit itu dari tim Full Stack, dan yang terakhir ada Ezra dari tim Data Science. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Masuk di daftar isinya, yang pertama itu ada latar belakang, yang kedua ada rumusan masalah, yang ketiga ada perbandingan dengan aplikasi atau produk yang serupa, yang keempat hasil pengembangan produk, dan yang kelima dokumentasi. Next. Untuk latar belakang dari Project Capstone ini adalah karena perkembangan teknologi digital telah meningkatkan penggunaan perangkat elektronik secara intensif, yang berpotensi menyebabkan kelelahan kognitif dan stres tanpa disadari oleh pengguna. Dampak kondisi ini dapat menurunkan produktivitas, kualitas kerja, dan kesejahteraan mental, terutama di lingkungan profesional. Saat ini masih terdapat keterbatasan dalam sistem yang mampu memantau tingkat kelelahan dan stres secara berkelanjutan serta memberikan rekomendasi yang personal dan mudah diterapkan. Track ini berfokus pada pemanfaatan data aktivitas harian seperti durasi screen time, penggunaan perangkat sebelum tidur, pola tidur, aktivitas fisik, konsumsi kafein, dan kondisi emosional untuk mengidentifikasi tingkat kelelahan kognitif dan stres pengguna. Tujuannya adalah mengembangkan sistem klasifikasi yang dapat mengelompokkan kondisi pengguna ke dalam kategori refresh, strain, dan near burnout, sekaligus memberikan estimasi tingkat stres, rekomendasi aktivitas non-digital, serta fitur monitoring dan visualisasi yang mendukung pengambilan keputusan. Solusi ini diharapkan dapat membantu individu dan perusahaan dalam menjaga produktivitas serta kesehatan mental secara lebih proaktif dan berkelanjutan. Ini adalah gambaran latar belakang. Dan kelelahan kognitif seringkali tidak disadari sehingga menimbulkan dampak yang serius. Oleh karena itu, kami mengembangkan sistem yang mampu mendeteksi resiko kelelahan secara dini berdasarkan aktivitas harian. Di rumusan masalah ada dua. Yang pertama, bagaimana faktor-faktor aktivitas harian seperti durasi screen time, jam tidur, aktivitas fisik, konsumsi kafein, dan kondisi emosional atau mood memengaruhi tingkat kelelahan kognitif dan wellness index pengguna berdasarkan analisis korelasi dan eksplorasi data. Yang kedua, bagaimana membangun model klasifikasi yang mampu mengklasifikasikan tingkat kelelahan kognitif pengguna ke dalam kategori refreshed, strength, dan near burnout secara akurat berdasarkan data aktivitas harian, serta faktor mana yang paling dominan berdasarkan interpretasi modal. Next.
Selanjutnya akan dijelaskan sedikit tentang dataset yang digunakan dalam proyek ini. Di sini kita menggunakan dua dataset. Yang pertama ada dataset Screen Time Impact on Mental Health, di mana sumbernya berasal dari Kaggle dan jumlah barisnya 98.535 dengan jumlah kolom 12, dan satu dataset lagi sebagai validasi adalah Screen Time PS jumlah barisnya 400 dan jumlah kolomnya 16. Dan setelah kami lakukan data wrangling, diperoleh datasetnya memiliki 98.535 baris dan 12 kolom, dan tidak ditemukan missing value, dan ditemukan 920 data duplikat. Dan dari datasetnya kita terdapat 12 fitur yang digunakan dalam dataset. Terdapat screen time, sleep hours, stress level, wellness index, sleep quality, fatigue score, digital balance, screen time, kategori, dan physical activity, caffeine intake, work hours, dan mood. Aplikasi web Konikar berbasis Streamlit ini key performance-nya, indikatornya terdapat total responden, terus ada average screen time, selanjutnya ada average sleep hours, selanjutnya ada average stress level, dan yang terakhir ada average wellness. Next. Nah, untuk fitur utamanya itu prediksi Pan2K. Distribusinya yang pertama ada reverse rate 26,9%, near burnout 13,1%, dan yang terakhir ada strain net sebesar 60%. Next. Dan fitur utama yang lain adalah visualisasi kesehatan mental, mulai dari distribusi mood, distribusi fatigue level, dan wellness index per fatigue level. Dan fitur utama yang lain adalah explainable AI atau SAP, di mana Cognicare ini juga dapat mendeploy SAP. Berhasil dihitung terdapat 500 sampel, 11 fitur, dan 3 kelas. Oke, lanjut. Di sini ada login page yang dimana pengguna harus membuat akun dan melakukan login terlebih dahulu untuk menggunakan aplikasinya. Next. Setelah user berhasil login, dia akan langsung masuk ke dalam dashboard yang dimana di sini ditampilkan activity bulanan, diutamakan bulan saat itu. Setelah itu ada beberapa grafik juga yang menunjukkan apakah secara keseluruhan itu apakah dia stres, burnout atau relax. Next. Lanjut, di sini juga ada add activity yang dimana user pengguna bisa menggunakan menambahkan activity ke dalam aplikasi kita, yang dimana itu akan bisa mengecek nantinya apakah user sedang near burnout, relax, atau normal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Dan di sini terdapat dokumentasi untuk gambarannya. Cognicare ini adalah proyek analisis kesehatan mental dan kebiasaan digital. Dan ini deskripsi singkat dari proyek ini, Cognicare adalah proyek analisis data yang bertujuan untuk menganalisis hubungan antara kebiasaan digital seperti screen time dengan tingkat kelelahan kognitif dan kesehatan mental pengguna.
Proyek ini mencakup proses EDA, processing, hingga pemodelan machine learning untuk memprediksi fatigue level seseorang. Dan cara menjalankan aplikasinya, Streamlit Run Dashboard atau akses di dashboard online di link tersebut. Dan untuk laporan teknisnya dapat diakses melalui link tersebut. Selanjutnya di sini ada rencana implementasi lokal yang dimana pada bulan pertama dan bulan kedua itu ada pengembangan dan penyempurnaan sistem. Selanjutnya ada bulan ketiga dan sampai keempat itu ada pilot testing dan evaluasi pengguna. Setelah itu bulan 5 sampai 6 yaitu bulan terakhir yaitu kita melakukan deployment monitoring system. Next. Oke, untuk penutup, di sini berdasarkan hasil pengembangan sistem yang kami bangun mampu mendeteksi resiko kelelahan kognitif secara dini menggunakan data aktivitas harian melalui pemanfaatan machine learning dan visualisasi yang mudah dipahami. Sistem ini diharapkan dapat membantu penggunaan menjaga kesehatan mental dan produktivitasnya. Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Udah stop record.